Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini dalam rangka memenuhi tugas Islah 2 LDK Alfat, saya Raihan Akbar Ramadan dari kelompok 13 ingin menyampaikan sebuah kultum mengenai ikhtilat. Yang pertama, ikhtilat. Secara bahasa berarti bercampur dan berbaur. Kemudian ikhtilat menurut istilah adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara mereka, misalnya berbicara, bersentuhan, dan berdesak-desakan di sebuah momen dan forum yang tidak dibenarkan oleh Islam. Dalam Islam, perbuatan ikhtilat ini tidak dibenarkan untuk kita sebagai seorang muslim. Bahaya dari ikhtilat yang pertama adalah dapat memulaikan sebuah zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ingat, sekali melakukan zina saja, maka ibadah seorang itu selama 40 tahun tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina dalam makna yang luas tidaklah hanya sebatas hubungan suami istri oleh pasangan yang belum nikah, karena adanya bentuk zina yang lain, yaitu zina mata, zina telinga, zina tangan, dan juga zina hati. Ikhtilat para laki-laki dengan perempuan adalah sebab timbulnya berbagai tindakan keji dan perzinaan. Sedangkan zina adalah sebab banyaknya orang yang mati dan wabah penyakit yang silih berganti. Bahaya ikhtilat yang selanjutnya adalah merupakan bentuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau itu? Beliau lalu bersabda, barang siapa taat kepadaku akan masuk surga, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, ia orang yang tidak mau masuk surga. Seperti yang kita tahu, maksiat adalah perilaku atau tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dibilang ikhtilat termasuk perbuatan maksiat, sehingga dapat dikatakan juga bahwa perbuatan ikhtilat dapat menghalangi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya ikhtilat yang ketiga adalah dapat mengundang siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 16, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira." Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekian dari kultum yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.